Sebutannya bisa etnik media, migran media, minority media, dan sebagainya itu sama sebenarnya ada istilah lainnya seperti itu. Kemudian apa yang mendorong terjadinya minoritas media ini, media minoritas ini ada banyak faktor ya. Satu teknologi tadi kita bahas. Nah, perkembangan teknologi yang semakin murah dalam hal media membuka peluang besar bagi minoritas etnik untuk membuat media. Tadi disebutkan oleh mungkin Pak Ridwan atau Pak Haji bahwa berapa kita bayar kalau media TV kan. Nah, nah, dengan semakin mudahnya sekarang teknologi ini, mereka mendapatkan platform-platform baru, outlet baru dalam mengekspresikan identitas mereka dan sebagainya. Teknologi, nah kemunculan teknologi digital sekarang ini membantu kemunculan mereka. Nah, apalagi dengan munculnya media sosial sekarang ini, itu semakin membuka bagi mereka untuk mengekspresikan identitas budaya mereka sebagainya. Dalam kasus Indonesia, misalkan saya kasus ini bagi orang-orang Sunda yang sekarang mulai meninggalkan bahasanya, kan sekarang muncul bagi orang-orang minoritas agama, Syiah, Ahmadiyah dan sebagainya, itu menjadi outlet yang sangat bagus. Yang kedua adalah economic support, ada dukungan ekonomi. Nah, karena mereka tuh tadi latar belakangnya bekerja, ya kan? Nah, mereka mampu mengumpulkan uang tuh untuk bikin media mereka di sana, walaupun dengan media yang sederhana dari print dan sebagainya. Tapi ada dalam kasus tertentu minoritas media ini didukung oleh negara. Ketika minoritas itu menguntungkan secara politik, misalnya untuk kampanye, gitu. Diuntung nih, udah banyak nih orang Turki di sini, soalnya di medianya dibantu. Nah, ketika menguntungkan saja sebenarnya. Atau pemerintah mendukung ya, untuk misalnya ada kan pemerintah yang menghargai dalam negara yang menerapkan multikulturalisme, kemungkinan besar pemerintah memberikan dana ini. Termasuk misalnya di Australia, sekolah-sekolah yang berbasis agama seperti Islam juga diberi dana seperti itu. Nah, faktor ketiga yang membuat meningkatnya atau tumbuhnya minoritas media itu adalah social movement. Nah, ini. Nah, di barat itu kan muncul gerakan-gerakan sosial, baik oleh garangan oleh mereka itu sendiri, orang berlatar belakang Kristen, atau yang Muslim itu sendiri dari agama lainnya, seperti gerakan Black Civil Rights Movement di Amerika. Nah, oleh Luther King dan sebagainya. Ya kan? Atau gerakan-gerakan identitas dari LGBT misalnya. Itu dari gerakan lingkungan dan sebagainya. Nah, ini juga mendorong etnik minoritas di negara-negara barat itu juga mereka bangkit juga. Nah, jadi ikut-ikutan mengikuti gerakan sosial yang ada. Yang ketiga, mereka menganggap pentingnya bahwa ada manfaatnya, perceived utility, bahwa media itu penting, dianggap penting oleh minoritas itu. Nah, itu dengan keperluan-keperluan untuk identitas, voice mereka, dan sebagainya. Ya. Nah, satu hal yang penting dari media minoritas adalah mereka ingin, ini berkaitan dengan isu representasi sebenarnya yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Di situ media dibuat sebagai arena untuk pergulatan dan perjuangan representasi mereka. Mereka melihat bahwa mayoritas mainstream media tidak lagi mewakili diri mereka. Bagaimana mereka, we-nya itu, kaminya itu tidak terwakili di mayoritas. Maka mereka membuat media etnik seperti itu. Nah, lagi-lagi kalau bicara tentang media minority, kita berbicara tentang ruang di mana etnik minoritas memperjuangkan ke diri kekamiannya, kesannya, kewiannya, gitu kan, seperti itu. Di tengah media, mainstream media yang tidak memberi ruang kepada mereka. Jadi mereka ingin bahwa di dalam sebuah negara yang besar tadi, mereka terwakili suara mereka, terdengar suara mereka, sehingga menjadi perhatian banyak orang. Misalnya ini ada kasus menarik di Eropa itu kan bukan cuma karena mereka datang ke Eropa itu karena untuk bekerja, tapi juga akan memang namanya political exile, pelarian politik. Kita tahu mungkin dulu ada namanya orang-orang Tibet yang dari lama. Sekarang masih ada tuh orang-orang Tibet di Inggris itu masih memperjuangkan Tibet lepas dari Cina. Masih ada sampai sekarang. Mereka bikin media sendiri. Dulu Khomeini ketika sebelum revolusi Iran itu mereka kan di exile, diusir, melarikan diri dari Reza Pahlavi. Terus juga orang-orang Indonesia dulu yang sekolah di timur dan di Rusia yang dituduh komunis, itu kan banyak tuh di Eropa Timur, di Belanda. Mereka juga bikin media seperti itu. Tetapi juga cerita tentang media minoritas itu tidak gampang ternyata, tidak selalu mulus. Banyak hambatannya, ya seperti itu. Tadi ya faktor ekonomi yang membuat mereka susah berkembang dan mungkin regulasi yang sangat ketat dari pemerintah yang membuat mereka itu tidak bisa tumbuh. Tapi pada saat yang sama ini regulation ini artinya ketiadaan regulasi juga pada saat yang sama sebenarnya itu ruang bagi mereka untuk membuat media bagi mereka. Nah, akhirnya apa yang mereka inginkan adalah rekognisi. Mereka ingin direkognisi selama ini media massa itu yang besar itu
misrekognisi bahkan non-rekognisi terhadap diri mereka. Maka ketika mereka membuat media sendiri, harapannya semakin menyebar dan mereka diakui keberadaan mereka, keetnikan mereka, budaya mereka, dan sebagainya. Di sini lagi-lagi media menjadi ruang terjadinya politik rekognisi. Tetapi ada backfire-nya, ini yang disebut oleh Schwarzenegger. Ketika semakin maraknya media minority itu, maka itu bisa menjadi berdampak negatif bagi diri mereka sendiri karena mereka ketika membuat media hanya untuk diri mereka sendiri maka mereka menciptakan media ghetto. Kalau ghetto itu kan sebuah lingkup khusus dalam sebuah masyarakat hanya mereka saja gitu. Nah, kalau medianya khusus untuk mereka, dikonsumsi oleh mereka dan sebagainya, lalu mereka akan menciptakan media hanya khusus untuk mereka, kepentingan mereka, dan efeknya nggak ada kepada yang lainnya. Maka seperti mereka berbicara kepada diri mereka sendiri. Bicara seperti ruang baik lagi ke mereka, baik lagi kepada bergaung kepada diri mereka sendiri, tapi tidak ada gaung keluarnya. Nah, itu namanya ghetto, media ghetto. Jadi mereka menyuarakan pendapat mereka, tapi hanya bergaung di sekitar mereka saja, tidak sampai keluar karena bahasa yang dipakai bahasa mereka misalnya. Nah, itu mereka. Jadi orang lain di luar mereka tidak bisa memahaminya. Nah, ini kalau tidak wise menggunakan media minority ini bisa menjadi backfire negatif dampaknya kepada mereka menciptakan media ghetto. Dan ini dalam konteks masyarakat yang plural akan menghambat tumbuhnya keragaman. Nah, gitu. Kalau semua orang berdasarkan bikin media sendiri sebagainya, maka tidak ada percampuran, integrasi dan sebagainya, maka akan melahirkan mengganggu plurality dalam sebuah masyarakat. Nah, internet menjadi harapan baru bagi kita semua, baik untuk majority dan minoritas. Seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat ya.